podcast 35 menit bersama sang legend. Hari ini memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Saya Christina Utagalu. Kita akan mengenal narasumber kami yang hari ini. To be true story is 24 tahun lalu kami berpisah dan hari ini kami dipertemukan di podcast 30 menit bersama teman kami, sahabat kami, Ibu Hetty Sinaga. Halo, Ibu Hetty Sinaga. Oke. Hai, jangan panggil ibu deh, gue kan masih muda, I'm still young, you know. Yes, okay. Ya oke. Ibu. Nama. Saya Hetty ya, orang Batak juga, tentunya Buru Sinaga. Saya sangat senang sekali ini kita bertemu, mungkin ini dari rencana Tuhan. Setelah 24 years ago, Yes. now we can meet up here The at first time Sarina. and 30-minute podcast. Ya, in 30-minute podcast ya. Thank you banget untuk podcast 30 menit ini. Ini kalau saya mau bercerita tentang Daminton, apa langsung atau bagaimana ini? Langsung aja. Langsung aja. Nama Daminton itu agak unik ya. Iya. Boleh diceritakan apa arti Daminton? Jadi kalau mau bercerita tentang Daminton ini sebenarnya namanya bukan nama Batak. Padahal saya ngangkat kain tenun ulos ya. Jadi Damit itu bahasa Tagalog. Filipina. Filipina, that means clothing. Jadi damit itu clothing dalam bahasa Tagalog. Dan tennya itu kependekan dari tenun. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kain tenun. Jadi ini bukan bahasa Batak, padahal saya ngangkat ulos. Tadinya memang bukan kain ulos saya angkat. Tadinya itu beraneka ragam kain tenun dari beberapa budaya daerah. Lalu kebetulan kain-kain saya sudah dari sebelum Sarina di Pugar itu udah dari sini, udah eksis lah ya istilahnya di Sarina. Lalu Sarina bilang, Bu Daminton, kenapa tidak fokus saja di kain ulos? Lalu saya bertanya, saya fokus di kain ulos, sementara saya tidak suka orang Batak. What will happen? So there will be an effort, right? Dia bilang, waduh, ini kayaknya PR kerja keras. Tapi Sarina bilang kamu harus fokus karena belum ada yang ngangkat kain tenun ulos fokus, baju-bajunya itu masih jarang. Kalau kain ini kita punya, we have the material but we don't have the ready to wear-nya gitu. Terus kalau bisa Bu ciptakan juga untuk baju laki-laki. Waduh, effort lagi. Karena kan orang Batak ya, yang saya lihat kan nggak banyak ya orang pakai baju kain ulos ya, karena menurut orang Batak itu katanya sakral gitu. Kain ulos itu katanya sakral, nggak boleh dimodifikasi, dibikin baju juga nggak bisa. There is a meaning di setiap kain tenun. Jadi ada filosofi di masing-masing kain. That means I have to learn. Ya kan, satu sisi saya harus belajar tentang then I have to learn the culture and then I have to learn also the philosophy each of the material, each of the ulos. Waduh, ini Akhirnya kamu terbang dong kepada Pak Sogit ya? enggak juga, belum. Tapi sampai. kan kita kan harus grab apa yang dibilang Mas Sarina. Karena mereka butuh cepat. Untuk masuk Sarina kan effort juga. Jadi waktu di Pugar ini kita semua tenan dikeluarkan, terus harus ulang dari awal lagi untuk masuk, dan itu prosedurnya panjang karena ada kurasi. Which is kurasi itu juga butuh waktu panjang dan mereka akan melihat secara orang Sarina juga mereka punya manajemen juga bagus juga ya. Mereka tahu nih mana yang bisa sellable, mana yang enggak gitu kan. Waduh, aku bilang oke, I'll take it aja dulu, aku ambil aja dulu gitu kan. Tapi emang sebelumnya saya udah bermain di baju perempuan, maksudnya udah buat desain baju-baju perempuan. Tapi it takes time ya, maksudnya apalagi saya disuruh fokus ke sana, waduh ini effort banget. Ya udah akhirnya saya ambil dan saya bilang sama orang tua saya, kayaknya saya fokus di ulos Demi, tapi harus belajar juga nih arti-artinya. Jangan sampai nanti kita desain baju ada meaningnya orang nggak mau pakai, gitu kan? Karena orang Batak pasti akan tahu dia, paling nggak dia akan bertanya gitu. Sementara kita ini anak-anak muda yang nggak paham tentang culture Batak ya, we don't know apa sih Batak itu, budayanya apa, seperti apa. Walaupun kita memang kadang suka ikut, tapi we don't know apa itu Batak, culture-nya, kayaknya itu apa. We never know gitu. Karena anak-anak muda sekarang kan we don't care gitu kan. Lalu akhirnya aku ya ada buku juga tenun,
Suami saya beliin saya buku tebal itu mengenai kain, lalu saya baca-baca. Terus ada juga kan ada juga orang-orang Batak di sini ya, fashion designer atau yang mereka memang membuat kain ulos. Jadi ya saya belajar juga, atau juga dari orang-orang yang memang mereka tahu tentang kain. Saya juga tanya-tanya mereka, karena kan adanya katanya kain ulos inilah yang kayak begini, lagi hotang lagi ini untuk orang mati. Aduh, gue bilang ini PR banget nih, siapa yang mau make nih. Tetapi kita itu harus berani, karena kalau tidak ada orang gila yang menciptakan keberanian, orang gila itu kan harus lawan arus, ya kan? Ini siapa yang mau merubah ini gitu loh. Dan orang Batak nanti akan pakai cuma hanya untuk mati, untuk segala macam whatever. Ya kan, nggak ada, ya kain itu cuma hanya kasihan itu penenun gitu, karena itu kita punya culture. Lalu saya berpikir ya kita kan harus merenungkan gitu ya. Aduh, ini bagaimana setelah kita baca, kita renungkan ya kan, karena ini kan ada nilai, ada value di setiap baju ya. Jadi kita bukan mau jahit baju, gue buat baju ini supaya gue dapat uang, nggak begitu juga. Tapi harus ada nilai, harus kita mengedukasi juga, harus kita jadi trendsetter juga, kita juga harus ambasador juga. So banyak nilai-nilai yang harus kita angkat gitu. Kita butuh uang, yes, tapi the most important bukan hanya uang, tapi bagaimana kita membuat budaya menjadi mengangkat budaya kita ini ke dunia melalui apa? Itu media. Ulos ini adalah media, identitas suatu bangsa, suku bangsa itu adalah kain kita, di mana ulos itu sangat sakral sekali orang Batak. Jadi itu tantangan, it's a challenge for me gitu, mendesain kain ulos yang punya meaning menjadi ready to wear. Sampai ibu saya bilang, aduh Het, saya aja masih takut loh pakai baju-baju kayak gini. Kamu gila. Aku bawa lagi ke Sumatera kan, bagaimana supaya orang datang, aku bawa. Memang aku bermain di pakaian yang bagus, totalitas, karena ya kain yang bagus itu beda memang ya, dia punya taste-nya beda, unik gitu. Dan mamiku bilang, yo memang kamu orang gila, siapa yang mau beli bajumu Inang 3 juta, 4 juta, 5 juta. Saya bilang begitu, memang kita senior udah komen ya, iya, kayak Inang Marta Ulos ya, iya dia bilang Charles Bonar Sirait yang udah beliau di luar ya, terjun dalam dunia perulosan ini. Dan beberapa lagi perancang busana Batak ya, mengakui bahwa Hetty Sinaga orang gila. itu perlu ke label khusus nih, nggak apa-apa. Gila untuk karena ulos yang mempersatukan, dan ulos yang menjadi identitas membawa kita ke internasional. Artinya kita ulos itu, ya maksudnya gila itu gila karena kita memang mau mengedukasi. Betul. Kalau tidak ada orang gila yang mau mengedukasi, siapa lagi? Ya kan, artinya Molo Sohita ICB. Ya seperti itu kan, Molo Sohita ICB. Bayangin aku harus belajar bahasa Batak, harus sedikit harus belajar, ya kan? Adatnya kita harus belajar, bagaimana kita kalau ketemu orang Batak marga apa, kita kan harus martutur, ya kan? Jadi kalau boleh tahu Ti, udah berapa tahun kamu buka outlet di Sarina, dan udah event-event apa yang kamu lakukan? Saya di Sarina itu sudah kurang lebih 7 tahun lamanya punya outlet di sini. Lalu saya juga suka mengikuti event-event, fashion show. Ya, saya ikut juga di beberapa negara. Kebetulan saya juga pekerja juga, jadi memang saya benar-benar memanfaatkan waktu dengan sangat baik gitu. Karena cuti saya ambil untuk ikutin kayak pameran di luar negeri, lalu saya buat fashion show. Ada beberapa negara, lalu seperti di Filipina, di Laos, Kamboja, ada beberapa. Lalu di Sarina ini saya sering banget bikin event. Jadi saya juga suka ngajak anak-anak muda seperti band-band terkenalnya Batak juga, itu ya saya punya endorse ya. Bukan endorse juga, jadi artinya kalau tidak dikolaborasikan dengan band kan kerjasama ya? Iya, kerjasama, karena kalau kain tanpa musik kan tidak baik juga. Jadi akhirnya kita menggandeng kolaborasi. Jadi di mall-mall juga ada beberapa mall yang saya buat untuk event-event saya. Pokoknya semua yang mengangkat about culture Batak. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Ya. Bagaimana supaya orang tuh kalau kita buat aktivasi, biar nanti dari situlah nanti orang mengikuti. Oh ternyata kalau tidak ada yang aktivasi ya nggak bisa. Dan lalu waktu itu CNN juga liput acara saya, dan CNN tuh tahun lalu tuh pakai baju saya. Jadi kalau lihat setahun di CNN pakai baju ulos itu baju saya. Jadi CNN juga ke saya, karena kita kan punya tujuan satu ya, ulos goes to UNESCO dan Molo Sohita ICB.
Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas reaksi malam. Bersama saya, Bram Herlambang. Kita ini kan bukan anak yang dibesarkan dari Bonapasogir. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol free ya sebelum direkam, bahwa kita awalnya ya alergi ya sama orang Batak. Nah, itu boleh diceritakan gimana kebencian itu berubah menjadi cinta? Silakan. Nah itu it's a good question juga, kebencian jadi cinta. Mungkin itu panggilan juga kali ya. Karena menurut saya kalau ini nggak panggilan nggak bakal bisa. Karena everything must be diciptakan dengan hati. Jadi balik lagi kalau kita nggak punya hati nggak bakal bisa yang tercipta. Karena ini effort ya. Ngerjain ini effort, sedangkan dengan pakai kayak gini-gini tuh kita harus perlu inspirasi. Jadi kan ini kan kreativitas. Ide-idenya kan harus bagus karena ulos kan very plain gitu loh. Siapa sih yang pakai ulos baju untuk orang mati kan gitu. Jadi emang harus idenya harus kreatif gitu. Jadi pas kamu jatuh cintanya itu gimana? Jatuh cintanya ya karena kainnya bagus. Bagus. Ini yang kamu pakai berapa desain itu? Ada kayaknya ada berapa Jadi, jenis ulos ya? 1, 2, 3, 4 ya. 3 sih, Empat minim jenis ya? 3 lah. Jadi kamu kombinasi. iya, maka tadi aku bilang. Jadi jatuh cinta karena emang satu kainnya bagus. Terus setelah saya pelajari memang Tenungan budaya tangan ya. Iya, budaya Batak itu bagus banget sih Keren. sebenarnya ya. Kalau kita ikuti, jadi yang saya mengamati juga bukan hanya orang Batak. Coba kita amati dunia luar. Jadi orang yang punya budaya itu ada bangsa yang luar biasa. Jadi, wah, saya berarti harus balik jadi bangga jadi orang Batak nih, selain bangga sebagai orang Indonesia. Dari situlah saya jatuh cinta, saya pelajari budayanya. Wah, ini bagus banget lagu-lagunya. Tadinya nggak tahu lagu-lagu Batak banyak, akhirnya saya tahu lagu-lagu Batak, bayangin. Dan akhirnya menikah sama orang Batak juga ya. Iya, dan memang sudah menikah orang Batak. Margasilahi ya. Margasilahi. Jadi ya itulah, ya karena kecintaan pada budaya kita mempelajari, akhirnya terrefleksilah dengan baju-baju ini. Dan saya memang membuatnya budaya unik-unik karena saya mau membuat ulos itu sesuatu yang luar biasa. Jadi orang pun makainya juga dengan senang hati. Bangga Masa ya. bangga. Eti anak Jakarta, kami tuh anak Jakarta, tapi kerinduan kami untuk mengangkat budaya Batak khususnya kain ulos itu luar biasa. Nah, aku lihat sahabatku ini pernah kesaksian di podcast yang lain. Dia bilang dia punya kerinduan untuk tembus ke UNESCO dan PBB ya. Kalau boleh itu mereka nanti bersidang pakai baju ulos seperti ini. Keren kan? Nah, jadi untuk anak-anak muda generasi milenial jangan alergi terhadap ulos karena ulos itu adalah ciri khas identitas kita sebagai suku bangsa Batak. Nah, Het, coba ceritain, kamu kan sudah bikin fashion show ya, begitu megah saya lihat di YouTube beberapa video YouTube kamu gitu. Itu kira-kira kamu bisa bayar itu modal-modalnya gimana ceritanya gitu? Kamu kalau aku lihat sih ini usaha bener gila ya, Het. Kamu masih subsidi terus gitu. Sementara kamu tuh aku lihat belum terlalu komersil gitu. Saya lihat beberapa perancang yang lain tuh bahkan sudah main di TikTok, main di Facebook gitu. Mereka jual jor-joran. Tapi kamu kayaknya seolah mempertahankan idealisme. Nah, coba ceritain. Ya memang sih, memang saya orang agak idealis juga ya. Karena kalau kita menunggu sponsor, kapan di ulos ini naik gitu loh. Sementara orang Batak maaf aja ya, dulu kan belum ada punya hati untuk mensponsori acara-acara ulos. Apa sih tuh ulos itu? Kan tadi aku bilang, mereka kan masih belum mengenal ulos itu dipakai jadi ready to wear, kan masih alergi kan, masih takut. Jadi saya juga susah ya kalau kita mau minta-minta sama orang, nanti dibilang lagi kalau minta-minta nanti ya kita harus move dulu. Ya istilahnya gini ya, saya jangan gara-gara uang kita terbatas, tapi kita percaya dan berdoa. If there is a way, if there is a will, there is a way. Jadi ya saya selalu bawa saya punya usaha dalam doa. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan bantu gitu loh ya. Jadi kita itu harus punya value dan harus jadi founder. Jadi saya itu founder juga ya, salah satu founder kain ulos dong harusnya ya. Jadi
Dan dari situlah banyak orang yang mengikuti fashion show gitu kan, karena kita buat aktivitas. Kalau tidak ada yang menggerakkan, Betul. nggak ada orang bukan move on. Jadi kita harus mempercantik diri sendiri. Yang menilai kita sih bukan kita ya, tapi emang Tuhan ada aja ya, Tuhan buka jalannya. Iya, memang langsung terjadi. iya. Karena kalau saya terlalu show off juga kayaknya bagaimana gitu kan, kita juga nggak bisa itu menilai kita. Artinya nanti ada aja rezeki orang bisa datang dekat kita ya. Jadi kamu siap ya memfasilitasi kalau ada event-event khusus, bahkan mungkin ada ajang-ajang kayak pesta Bona tahun gitu ya, bahkan festival musik, bahkan nanti dari beberapa TV boleh terbuka untuk bekerja sama dengan Hetty Sinaga, bisa memakai baju ulos Hetty Sinaga, dan juga para ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Bayangkari, bahkan mungkin ibu-ibu pejabat pemerintahan mau suatu rapat ataupun suatu usaha atau membuat suatu karya, bisa bekerja sama dengan Ibu Hetty Sinaga memakai kain-kain ulosnya dia. Kalau Anda juga mau bisa lihat produk beliau, ada di Sarina di lantai 2 ya, Damenten. Ulos Batak kan memang termasuk salah satu kain yang mahal ya harganya ya. Jadi kalau saya itu kadang kita bukan melihat dia mau tenun tangan, rata-rata sih kain tenun ulos itu kan tenun tangan, tapi memang ada juga yang mesin. Cuma kalau saya lihat gini loh, ini kan this is an art, sama kayak melukis di atas kanvas. Kalau saya ini kan melukis di atas baju kan gitu. Jadi baju itu bagaimana supaya kreatif. Jadi mungkin saya bisa gabungkan dengan kain, ada yang tenun tangan, ada yang mesin juga ya. Karena kayak tadi harganya mahal, jadi kita kan harus mix and match bagaimana supaya bagus. Kadang yang tenun tangan pun kalau kita buat baju nggak cakep juga, terlalu kaku gitu kan, orang juga malas makainya. Tapi bagaimana kita melukis, bagaimana orang mengcombine. Jadi dan saya biasanya karena saya punya konsep simple elegan, jadi bagaimana, karena kita menjualnya kan kainnya, bukannya bajunya juga terlalu banyak model ya, jadi itu melukis. Jadi nggak ada sih patokan harus kain ulos tangan. Selagi itu masih bagus dan orang bisa pakai dan memang harganya juga masih bisa terjangkau. Kadang kalau yang mahal juga orang susah juga beli kan ada. Cuman memang saya untuk customer saya middle up, karena saya bikin hanya satu kain. Coba lihat baju saya satu, jadi limited edition. Karena saya nggak mau buat pasaran, ini dibuat memang punya value sendiri dan punya nilai cerita yang ada. Jadi I have story behind the product, karena ini juga baju mengedukasi supaya orang-orang muda khususnya bisa melihat bahwa ulos itu memang bagus, very good pakai untuk daily wear, di segala occasion, itu aja sih. Terus untuk bahan ulos, harga yang pernah dipakai paling mahal itu berapa ya kira-kira? Kalau Yang baju pernah ya? kalau baju saya itu Bukan baju ya, maksudnya kainnya, bahannya, bahan bakunya. Berapa? Pernah dipakai untuk jadi busana itu paling mahal berapa itu bahan bakunya? kalau bahan bakunya saya punya bahan baku di atas 3 juta. Di atas 3 satu kain ya, satu kain. Jadi kan karena kalau saya punya konsep ulos itu saya bisa mix and match minimal 2 kain. Karena kalau cuma satu doang monoton, kurang bagus lah menurut saya ya. Jadi saya memang punya ciri khas desain baju ulos itu lebih dari 2 bahan. Jadi itu kalau satu bahan 3 juta, kalau 2 bahan itu bisa 6 jutaan ya. That's why kalau harganya mahal, cuman kita kan tadi ya, kalau kita jual terlalu mahal juga pusing juga. Tapi sebenarnya kalau kita beli kain itu, baju saya itu sebenarnya itu ada value gitu loh. Maksudnya itu punya nilai tersendiri. Jadi itu art. Sebenarnya seni yang dijual di situ. Kalau benda-benda seni itu kan ada value-nya ya, jadi bukan cuma hanya baju, tapi itu ada nilainya. Seperti kayak lukisan harga 50 juta, 20 juta. Tapi sebenarnya itu yang dilihat itu value dari itu, nilai seninya. Begitu pun baju saya. Ya semoga nanti bisalah orang mengerti ya value yang dipakai, bukan cuma hanya sekedar baju. Iya. Terus pernah nggak ketemu kayak orang Batak terus mengkritik bajunya itu, pernah ada nggak seperti itu? Kalau mengkritik banyak ya, Oh, tapi banyak ya? banyak aja mengkritik. Cuman ya kalau saya sih anggap itu kritikan itu sebagai motivasi buat saya. Jadi tapi mereka kritik cuman
senang makainya karena tadi ya saya kan punya value ya. Jadi kalau baju itu punya value, ini loh, itu terpancar karena hati saya tuh buat itu benar-benar tulus, bukan hanya memang saya butuh, seperti saya bilang tadi, saya butuh uang, tapi misinya itu sebenarnya mengedukasi gitu ya. Jadi ada, cuma ya akhirnya mereka bilang, tapi bajumu pas dipakai kok auranya keluar ya. Saya nggak tahu, itu yang orang bilang, padahal desainnya kan very simple ya, tapi orang selalu bilang ini kok bajunya unik ya, kalau dilihat begitu nggak ada, tapi pas dipakai ya karena emang punya value itu, ada seni dan ada kayak ada soulnya lah di dalam baju itu. Kerja di bank, sebenarnya saya pegawai bank dulu, jadi 15 tahun saya proses untuk sampai ke ULOS ini dengan fokus. 15 tahun sambil bekerja, sambil ngurus anak, sambil Anak kelima ya, Bu? anak saya 5. Sekarang semua kuliah ya? Iya 3, udah 2 kuliah. 2 di Filipina. Di Filipina, yang sekarang di belum Jakarta. masuk Jakarta yang masih SMP dan SMA. Jadi benar-benar bagaimana membagi waktu dengan baik, dengan tantangan. Jadi itu sebenarnya ada behind the story-nya, makanya saya bilang saya menciptakannya benar-benar dengan nangis sih sebenarnya. Story-nya tuh benar-benar perjuangan itu nggak gampang. Orang cuma melihat sekarang udah jadi di mana, di Sarinah, itu sebenarnya itu ada effort. Jadi makanya aduh kalau mau cerita tuh nangis banget. Dimana sambil bekerja saya harus membuat kain-kain ulos ini ya, benar-benar effort karena keluarga juga nggak mendukung juga, anak-anak di kantor juga saya harus menahan perasaan dan harus diem karena kadang-kadang kan harus keluar ya untuk meeting-meeting, terus naikin produksi ini, bagaimana saya harus menabung untuk biaya ulos saya ini gitu. Jadi memang kecintaan pada budaya itu benar-benar, maaf ya saya agak nangis karena emang sedih banget. Nggak apa-apa, itu dari hati nih. Ya, jadi Biar nanti akhirnya teman-teman melihat. saya bilang saya harus bisa naik gitu. Sampai saya masuk ke sini, ke Sarinah yang baru ini, baru suami saya bilang, saya baru percaya ulosmu bisa go internasional. Karena bisa masuk ke Sarinah itu ada goalmu. Tapi kalau tidak masuk, lebih baik kamu berhenti. Karena nothing, kamu hanya buang duit, nggak jelas. Siapa juga orang Batak yang mendukung kamu. Itu tantangannya ya. Tantangannya, terus saya bilang, Tuhan, aku akan terpanggil gitu loh buat ulos. Seperti yang tertahan dalam hatimu Iya, ya. karena Mau meledak gitu iya, kan. karena dia bilang kita tuh ngapain? Mana ada orang Batak yang caring sama kamu? Dia bilang, siapa yang mau pakai ulos-ulos? Itu loh ulos-ulos sama aja takut pakai ulos kamu itu ulos-ulos mau orang-orang mati lah segala macam, dia bilang. Terus saya bilang, Mi, itu sebenarnya butuh proses, Mi. Orang itu nggak bisa buat bisnis itu langsung setahun 2 tahun langsung jadi, tidak. It takes time. Cuman satu, Mi, hanya sabar. Saya bilang itu nanti ada waktunya. Terus saya bilang, sampai kapan kamu udah habis? Kamu bukan ini, kamu kerja. Mami sekolahin kamu jauh-jauh ke luar negeri. Kamu cuma hanya tukang jahit. Saya bilang saya bukan tukang jahit, Mi. Saya menciptakan sesuatu, ngangkat budaya loh. Maksudnya saya punya nilai, saya punya misi yang baik juga. Saya sebenarnya social partner juga loh, Mi. Tapi itu nggak ada, orang Batak nggak ada yang suka kayak pakai baju-baju kamu itu. Siapa mau orang Batak pakai baju-baju kamu? Saya bilang butuh waktu, Mi, karena kita kan punya misi untuk mengedukasi mengedukasi ini tuh sampai bos saya bilang, teman-teman saya sampai cek, mereka mungkin ini sih itu bagaimana sih orang bank itu biasanya kan strict ya, nggak boleh buka usaha. Tapi bagaimana saya di kantor saya diam. Tapi saya bilang saya jangan sampai sakit Tuhan, karena saya butuh dana untuk ulos-ulos ini. Karena setiap buat event itu kan jarang ada yang sponsor. Ulos ini harus bantu saya kan ya. Nggak sedikit uang saya keluarkan gitu loh. Banyak juga uang yang habis untuk saya keluarkan untuk ulos-ulos ini. Karena biasanya orang pakai sponsor, kalau saya pakai dana sendiri. Karena tadi idealis tadi sampai kecintaan pada budaya, tapi saya percaya somehow Tuhan bantu saya. Karena nilai niat saya baik gitu. Bagaimana supaya kain ulos ini bisa budaya kita bisa tetap eksis dan masih bisa dikenal banyak orang, Semua generasi. lalu walaupun orang kantor bilang apa, sampai bos saya bilang gimana itu kain-kain ulos kamu, saya bilang, Bu, itu hanya kan kita harus diplomasi ya. Saya bilang itu cuma hanya buang stres saya, karena setiap orang pasti punya stres. Jadi kalau saya stres, pasti saya jahit itu kain, lalu saya desain gitu, saya ini. Kalau enggak ya enggak, Bu. Terus dia bilang, oh ya udah. Tapi semakin lama kayak saya semakin tertekan juga ya, karena orang pantau kan banyak yang cemburu lah, banyak apa nih, orang kok bisa kerja tapi kamu bisa punya sampingan, padahal dia nggak tahu. Saya kerja dari mungkin jam 6 sore saya pulang. Nanti saya baca kadang sampai jam 12 malam, jam 1 saya masih keluyuran. Karena kalau mau buat event sampai jam 2 pagi, sampai naik ojek segala macam saya udah nggak takut. Sampai tukang ojek kadang nanya, Bu, bagaimana ibu pulang? Udah deh, saya nggak peduli. Saya bilang saya punya Tuhan, Pak. Karena kalau tidak begitu, extra miles nggak bakal bisa gitu loh.
dan saya mengerjakan sendiri loh. Kalau orang IO bareng, semua saya sendiri. Makanya saya pemain tunggal juga, jadi saya founder juga. Saya duit dari mana gitu loh, ya kan? Jadi kan saya menyisihkan gaji saya dari bonus saya sisihkan untuk ulos gitu, dari uang jajan saya. Ya bela-belain lah ya, bagaimana supaya naik deh, apa aja deh saya kerjain gitu supaya saya punya uang. Jadi ya memang harus belajar disiplin juga menabung ya. Karena kalau enggak ini kan event aja mahal banget. Siapa yang bisa? Model ya, satu orang Ya model kain, dan orang harus kita makan, kita juga mempekerjakan orang, penari, musik, tari-tarian, itu kan orang-orang kecil yang hidupnya dari situ gitu loh. Jadi Bantu juga ya. Jadi makanya ini saya bilang sosial entrepreneur, makanya orang keluarga saya bilang, ini kamu orang gila. Kamu mengerjakan sesuatu yang nggak ada ininya, nggak ada duitnya, nggak ada jelas. Kamu hanya memiskinkan diri kamu sendiri, sementara orang nggak ada yang pernah care dengan kamu gitu, sampai mampus. Terus saya bilang, benar sampai mampus Tuhan, tapi saya akan buktikan. Someday somehow saya harus terbang setinggi langit, pasti bisa. Tinggal Amin, nunggu. akan dikenal banyak orang. Ya amin. Oke, Dan terus baju juga minta dipakai. terus apa namanya, kayak kata-kata support untuk generasi-generasi yang pingin apa sih ini Pak? Berkarya. Ya berkarya berani untuk melewati batas. menaikkan budaya daerahnya masing-masing, apa kira-kira ya kiat-kiat ya? Ya, kalau saya gini loh, baiknya kalau saya kan sebenarnya saya udah kayak setengah pengusaha juga ya, founder. Mulailah sesuatu itu dengan mengangkat culture, ya satu mengangkat culture. Terus dengan mengangkat culture artinya kita kan tetap masih culture ini sebentar ini akan punah juga, tapi kita bagaimana cara meredam ini culture punah ya. Terus untuk generasi muda, kenapa saya angkat juga kain-kain saya ini bisa juga dipakai kain orang-orang muda, supaya orang muda juga tahu, oh ternyata ulos itu nggak kaku kan. Selama ini image-nya orang muda, ngapain mau pakai ulos, gimana caranya Jo, kok bisa jadi pakai kayak begini gitu loh kan. Jadi ulos kan hanya cuma kain, Daripada ikut gaya luar Korea. kalau saya concern dengan K-pop itu ya kan, gaya-gaya K-pop, K-pop itu kan budaya luar. Hello, kenapa saya tetap buat Sarina pun ulos, Batak ulos? Karena apa? Kalau kita biarkan tidak ada peduli gitu kan dengan anak-anak muda generasi yang akan datang, siapa yang mau peduli? Maka saya selalu bilang molo sohita ICB gitu loh. Jadi anak-anak muda itu belajarlah mencintai budaya, karena manusia, orang yang punya budaya itu adalah orang yang luar biasa. Coba lihat di negara mana, negara aja ya, negara mana sebutkan yang punya budaya, itu adalah negara yang terbaik yang menurut saya bilang. Saya kan belajar juga ya, kenapa ya kita harus mencintai budaya? Kan itu is a big question ya, karena budaya itu identitas kita. Jadi kita berjalan melalui budaya itu bagus, karena di situ akan ada etika, ya kan? Manusia itu harus dengan etika. Jadi culture itu, budaya itu bergandengan tangan dengan etika. Lalu apalagi ya, dengan kain ini itulah budaya kita. Jadi anak muda kayak ya, kita harus bangga sebagai ya Indonesia nih ya kita harus bangga sebagai Indonesia ya. Tapi budaya kita juga harus kita angkat juga dimanapun kita berada. Identitas kita itu harus tetap ada. Jadi saya selalu di mana aja saya selalu inspiratif. Saya bilang, saya selalu kampanyekan dimanapun ya, kamu you have to be proud Indonesian, dan angkat budayamu dimana. Karena orang yang berbudaya itu adalah orang yang hebat dan luar biasa. Kalau begitu kami menganjurkan bagi para penonton, netizen, penggemar nanti podcast kami 30 menit bersama Sang Legend yang menginspirasi. Jadi kalau untuk artis-artis Batak juga mau memakai perancang busana Heti Sinaga Buat wedding. untuk wedding, ya kan, untuk juga pesta, acara apapun boleh menghubungi beliau. Nanti kita ada kontak personnya, bisa kontak ke kami dan kita bisa kerjasama. Bahkan mau buat event-event pun, Damenten siap untuk menjadi fasilitator, untuk lebih mencintai ulos. Ulos akan menjadi pemersatu kita orang Batak, bahkan kita memperkenalkan ke dunia luar. Oke, terima kasih. Sudah bersama kami. Sekian dan terima kasih dari podcast 30 menit bersama kami. Selalu sehat dan sukacita, kita berkarya, kita menghasilkan produk yang untuk membanggakan negeri kita Indonesia tercinta. Sampai jumpa.